Semangat pagi sahabat, selamat datang di channel YouTube-nya Tunas Daihatsu Official. Di episode Cinta Bersama Tunas Daihatsu bersama saya Dini, dan tentunya saya bersama dengan rekan Technical Master Service dari Tunas Daihatsu yaitu Pak Munir. Halo Pak Munir. Halo Dini, pagi sahabat. Pagi. Nah sahabat, kali ini saya bersama Pak Munir akan membahas tentang cara merawat interior dalam mobil gitu. Cara merawat interior mobil ya? Ya, betul. Nah, untuk itu langsung aja yuk kita cek dan mungkin kita kasih info ke sahabat cara merawat interior mobil gitu. Jadi kita langsung ke dalam mobilnya aja kali ya. Iya. Yuk, langsung. Wah. Nah nih Pak Munir, sekarang kita lagi ada di dalam mobil Terios, ya betul kan? Ya, udah di mobil all new Daihatsu Terios nih. All new Daihatsu Terios. Nah ini dia nih interiornya, wah bagus-bagus banget nih Pak Munir ya, list-listnya juga bagus nih. Nah langsung aja kali ya Pak Munir, untuk cara merawat interior mobil yang pertama tuh apa? Nah untuk yang pertama Dini, ini bagian yang sering dilihat sama sahabat, yaitu dashboard. Dashboard mobil. Dashboard mobil. Untuk membersihkannya, sahabat tinggal menggunakan kain microfiber. Kain microfiber. Kalau selain kain itu mungkin sahabat di rumah nggak punya kain microfiber atau nggak tahu kain microfiber itu bentuknya seperti apa. Kalau pakai kain biasa aja gitu, kayak kain bekas baju atau mungkin kain di dapur, itu boleh nggak sih? Kalau pakai kain itu enggak lah, Dina takutnya seratnya berbeda. Jadi memang harus pakai kain microfiber. Atau yang kedua, pakai kanebo. Kanebo. Nah, itu yang paling umum sih, yang sering saya dengar juga pakai kanebo. Pakai kanebo, tapi jangan terlalu basah. Sama kalau pakai microfiber juga jangan terlalu basah karena nanti malah jadi lembab. Gitu. Jadi sebenarnya sih itu dibikin agak basah biar bisa menyapu debunya, biar debunya nempel di lap, nggak jatuh ke bawah. Jadi jangan terlalu basah, jangan terlalu kering juga gitu ya? Betul banget. Nah, selain di lap, mungkin kalau misalnya layar, ini kan layar sentuh nih Pak Munir ya, monitornya itu nggak apa-apa di lap juga? Nggak apa-apa Din, untuk layar, kan tadi saya bilang jangan terlalu basah. Kalau basah kan dia akan netes nih ke dalam, nah itu yang jadi problem. Tapi kalau misalkan nggak terlalu basah itu nggak masalah. Nggak masalah. Jadi yang pertama adalah merawat dashboard mobil, itu tadi pakai kain microfiber atau kanebo ya, kalau sahabat nggak punya. Sahabat, untuk melakukan proses pembersihan dashboard atau apapun yang sifatnya di kendaraan bisa menggunakan kain microfiber ataupun kanebo. Nah selanjutnya nih Pak Munir, yang kedua setelah dashboard nih, bagian apa lagi sih yang penting yang biasanya sahabat tuh kadang suka nggak ngeh ataupun suka lupa gitu? Nah, yang kedua itu bangku, Din. Bangku atau jok lah ya. Iya. Nah, itu kan sering banget kita dudukin ya. Sering kita sering makan di mobil. Iyalah, pasti ngerokok mungkin ya kan. Nah, itu akan ada debu, ada abu rokok masuk ke dalam. Betul. Nah, yang seperti itu paling 1 minggu sekali harus rajin melakukan proses vakum. Untuk joknya? Ya, untuk joknya. Biasanya bisa ya di rumah ya, kalau ada vakum cleaner mungkin bisa ya? Bisa pakai vakum cleaner. Atau kalau sahabat malas gitu ya pakai vakum cleaner karena harus ngeluarin kabel roll dari rumah, mungkin ada alat vakum yang buat mobil-mobil tuh yang kecil yang bisa pakai power outletnya kendaraan nih. Bisa gitu. Disambungin di USB-nya. Iya, bisa disambungin di kendaraan. Oke, nah kalau jok mobil sendiri itu kalau misalnya bukan warnanya hitam gitu Pak Munir, kayak misalnya warnanya cerah gitu, itu kayak warna apa? Krem gitu ya? Iya, kayak warna krem gitu. Nah ini kan kebetulan jok kita nih warna hitam ya, jadi nggak terlalu kelihatan kotor ya, hanya debu aja paling yang kelihatan. Nah, kalau misalkan krem terus kotor kena tumpahan apa gitu ya, nah, untuk menghilangkan bekas tumpahannya mungkin bisa pakai air sabun, tapi nggak terlalu banyak nih ya, karena kalau terlalu banyak takutnya lembab tadi. Dipakein sikat kali ya? Ya, tapi pakai sikat gigi aja yang kecil. Sikat gigi. Jadi pakai sikat gigi terus dimasukin ke air sabun, tapi jangan sampai basah banget kali ya? Betul. Gitu. Lalu selanjutnya disikat, terus nanti keringnya gimana tuh?
di vakum, setelah itu pakai hair dryer. Jadi vakumnya buat nyedot air yang tadi sempat ada atau busanya itu di vakum dulu. Setelah itu baru nanti pakai hair dryer buat ngeringin joknya. Atau kalau misalnya nggak punya hair dryer, sahabat, bisa mungkin pintu mobil bisa dibuka kali ya, diangin-angin gitu bisa ya Pak Munir? Bisa dibuka dulu, jangan langsung ditutup karena biar nggak lembab. Iya betul. Takutnya kalau lembab nanti aroma mobilnya jadi nggak enak. Jadi bau dong gitu kan. Nah selanjutnya Pak Munir, selain jok mobil. Setelah jok mobil kita ke bagian plafon. Plafon. Nih di atas kita nih ya. Nah plafon ini kebetulan warnanya sama nih yang tadi kita bahas nih, warnanya krem atau beige ya. Nah warna ini biasanya kan gampang banget kotor nih. Nah untuk ngebersihinnya sih sama sebenarnya sama kayak jok. Dia bisa pakai sikat gigi kecil. Nah, kalau enggak, ya kalau sahabat males gitu ya, totally buat bersihin jok gitu, buat plafon itu ya, atau interior, itu bisa ke salon mobil aja sih di. Nah, lebih aman sih ya sebenarnya kalau ke salon karena mereka mobil. ada obat khusus buat kayak gini nih, buat bagian plafonnya atau bagian joknya yang kotor. Lagian ya Pak Munir, kayak kalau plafon nih kita bersihin sendiri agak riskan juga sih ya kalau misalnya nggak ke salon mobil, entah takutnya belum kering ya kan, kita sikat-sikat belum kering gitu. Nanti makanya, efeknya malah bau lembab tadi. Iya, bau lembab. Nah, selain plafon mobil Pak Munir, yang terakhir nih ya, ini terakhir nih. Karpet, Din. Karpet mobil. Ya, bagian bawah. Ini yang di bawah ini. Nah, ini lebih sering kotor nih. Nah, untuk karpet sih ya, tipsnya yang pertama adalah kasih tambahan karpet yang karet. Oh gitu. Karena bawaan kendaraan karpetnya biasanya bludru tuh. Bludru ya. Itu susah banget tuh ngilangin debunya atau ngilangin bekas-bekas yang ada di sepatu. Apalagi sekarang kan lagi musim hujan nih Pak Munir. Jadi kan pasti sepatu atau sendal kan becek ya. Kalau dari luar ke dalam itu kalau taruh di karpet yang bludru doang tuh kemungkinannya nanti bakal karpetnya cepet rusak. Bener gitu banget. Kan. Terus banyak binatang takutnya kan, karena dia lembab ya. Jadi lebih aman itu pakai karpet yang karet. Ditambahin ya. Taruh di atasnya. Ya, jadi nilai estetikanya tetap dapat. Iya, betul. Dan sahabat juga lebih mudah ya, lebih mudah membersihkannya gitu daripada kita pakai karpet yang bludru doang gitu. Betul ya? Ya, terus yang kedua, karpetnya juga harus tetap di vakum. Ya, betul. Oh, karpetnya di vakum juga. Karpetnya harus di vakum juga, nggak boleh nggak di vakum. Atau kalau udah pakai karpet karetnya bisa dicuci. Nah, itu lebih aman sih ya. Itu tinggal dikeluarin karpet karetnya, tinggal semprot, tunggu kering, pasang lagi. Iya, betul banget. Jadi, nah, itu kalau karpet karet itu bagian depan, bagian tengah sama bagian belakang juga harus dong ya dipakein, atau bagian depan aja mungkin? Kalau saran sih semuanya, karena semuanya kan lah ya. mobil tuh nggak melulu dipakai hanya berdua ya, kayak kita sekarang nih ya. Kadang ada penumpang di belakang, tengah ya. Jadi biar nggak terlalu kotor. Oke. Nah Pak Munir, kalau misalnya nih mungkin sahabat ya di rumah atau di luar sana punya rutinitas merokok di mobil gitu kan, merokok di kendaraan, itu pengaruh nggak sih ke dalam interior mobil, ataukah jadi membuat AC mobil filter AC-nya jadi cepet kotor gitu. Terus plafon mobilnya juga jadi cepet kotor gitu kan, itu ngaruh nggak? Kalau untuk perokok aktif ya, yang sampai merokok di mobil, pastikan dia buka kaca nih, Din. Ya kan, jarang banget sih orang merokok kacanya nggak diturunin. Ya kan, pasti diturunin. Nah, pada saat diturunkan itu, nah itulah session dimana debunya masuk dari luar. Nah, debu itu masuk mengotori plafon, karena kan ada turbulensi udara pada saat si anginnya masuk kan. Bisa jadi debunya jadi nyangkut di plafon, ke lantai, ke kursi. Iya, betul banget. Kemudian keserap nih sama AC, karena AC-nya akan nyedot kan. Iya, betul. Nah, karena terserap sama AC, filter AC-nya juga jadi kotor. Kemungkinan AC-nya bisa jadi kurang dingin karena memang saringan AC-nya yang mampet. Itu dia penyakit mobil-mobil sekarang itu kan, kadang filter AC itu kurang dingin ya, ngerasa kurang dingin itu karena mungkin kotor ya Pak Munir. Ya, kemungkinannya jarang kotor. dibersihin juga gitu mungkin sahabat. Gitu. Jadi memang harus rajin-rajin dibersihin ya, minimal itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya, betul.
Itu aja sih paling tips kita minggu ini nih. Oh, jadi yang pertama itu merawat dashboard mobil ya kan. Tadi sering-sering dielap, terus udah gitu tadi juga jok mobil ya disikat-sikat, pakai sikat gigi aja gitu, yang kecil-kecil. Pakai sikat gigi kecil. Terus plafon gitu. Tapi tadi juga alangkah baiknya kalau misalnya sahabat ragu membersihkan plafon sendiri, sahabat bisa melakukannya di salon mobil. Gitu. Dan yang terakhir tadi karpet ya, karpet. Alangkah lebih baik sahabat menambahkan karpet karet agar bisa lebih bersih dan lebih mudah dibersihkannya. Yap, betul banget. Oke Pak Munir, nah ini informasi bermanfaat sekali nih Pak Munir ya. Tentang interior mobil semuanya sudah kita bahas hari ini. Dan tentunya nanti sahabat nantikan lagi ya, pokoknya episode-episode kita selanjutnya nih kita mau bahas apa ya. Mungkin sahabat juga ada yang punya saran terkait mungkin kita mau bahas apa lagi nih ke depannya gitu ya. Bisa komen di YouTube kita di bawah, atau bisa DM di Instagram kita, atau komen juga di postan Instagram kita. Jangan lupa untuk follow Instagram kita di tunas.daihatsu, dan subscribe juga, like dan komen YouTube kita di channelnya Tunas Daihatsu Official. Oke Pak Munir, makasih banyak ya untuk hari ini. Sama-sama Dini. Sahabat juga terima kasih untuk selalu mengikuti kita dan selalu menonton channel YouTube kita. Ya, sampai bertemu. Sahabat. Iya, terima kasih. Sampai bertemu di episode Pintar Bersama Tunas Daihatsu selanjutnya. Tunas, delivering happiness.